Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini ya kita perlu ucapkan selamat dulu kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Republik Indonesia Jokowi yang telah sukses menyelenggarakan G20 di Bali. Namun di luar itu ada soal politik yang juga memanas, yaitu hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem yang akhir-akhir ini menimbulkan banyak tanda tanya karena Presiden Jokowi ketika ulang tahun Golkar 21 Oktober itu ia menyindir lah terhadap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang dalam acara ulang tahun itu juga hadir. Yang pertama dia mengingatkan supaya mencalonkan calon presiden itu tidak usah terburu-buru lah, dalam bahasa Indonesia aja. Ojo ke susu lah. Dan tidak aja itu, dia juga menyindir pelukannya dari Pak Surya Paloh terhadap Ketua PKS Saiful Rahman dan kemudian membandingkan dengan pelukan kepada dia. Dan tapi itu baru sindiran. Yang menarik lagi ketika ulang tahunnya Nasdem 11 November, Presiden Jokowi kali ini absen. Lama ini Pak Jokowi selalu hadir di acara ulang tahun, bahkan bicara. Kali ini tidak hadir, tapi bukan tidak hadir. Beliau juga tidak mengirimkan greeting atau video selamat ulang tahun. Pokoknya ulang tahun Nasdem kali ini tanpa Jokowi. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi dengan Surya Paloh sudah seiring bertukar jalan? Atau masih satu arah? Yang kedua, ya saya nggak mau bilang tadi udah patah arang kan terlalu drastis. Tapi kalau bertukar jalan, baru satu ke kiri, satu ke kanan. Dan itulah yang kita akan bahas malam ini karena dampaknya ini juga besar sekali kalau itu terjadi. Orang mengaitkan dengan kemungkinan reshuffle. Ada 3 menteri Nasdem di kabinet Indonesia Maju yang mungkin juga udah mulai ketar-ketir, apalagi Kejaksaan Agung kalau nggak salah sudah, kalau istilah di media aja udah mengobok-obok kantor Menteri Kominfo. Saya dapat gambaran dari orang Partai Nasdem sendiri, senior malah politisi senior, Effendi Koiri, Ketua DPP Partai Nasdem. Apa yang terjadi Pak Ketua? Bang Karni, Ya. saya kira yang terjadi biasa-biasa aja. Untuk melihat fenomena atau realitas atau momen seperti ini, saya kira ada 2 pendekatan mungkin, bahkan mungkin 3. Yang pertama, menilai, memandang, mempersepsi bernada negatif. Pak Jokowi sedang marah dengan Nasdem, dengan Pak Surya. Pak Jokowi sedang
sedang tidak enak, sedang apa begitu, kira-kira begitu. Tapi ada juga madhab atau cara pandang yang positif. Nasdem memilih cara pandang yang positif. Pak Jokowi dengan Nasdem dengan Pak Surya nggak ada masalah. Ini hanya sebuah dinamika. Sedikit mungkin ada perbedaan, sedikit ada selera, berbeda selera, kira-kira begitu. Nggak mengucapkan selamat ulang tahun Nasdem yang ke-11, padahal setiap tahun hadir selama jadi presiden. Itu juga karena kita melihat sedang sibuk luar biasa. Pak Jokowi orangnya mungkin fokus, dia harus perfect. Segala sesuatu, apalagi akan menerima pemimpin-pemimpin dunia sebagai sohibul bait, dia harus menyiapkan sedemikian rupa supaya penghormatannya maksimal kepada pemimpin-pemimpin dunia. Dan itu mengangkat Indonesia di mata dunia. Nah, sehingga nggak ada waktu lagi. Fokus di situ. Nah, kita maklumi, itu yang lebih wajib. Itu wajibnya mutlak, tidak bisa diganggu. Adapun ngasih ucapan selamat kepada partai lain atau kepada Nasdem, itu hukumnya ya mubah, biasa aja, boleh. Boleh tidak, boleh enggak. Kalau dinaikkan hukumnya ya sunnah lah. Kalau mengucapkan ya dapat pahala, kalau enggak apa-apa. Enggak dosa, enggak apa-apa. Jadi ini pandangan Nasdem terhadap apa yang sedang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Pak Karni tadi. Jadi biasa aja. Iya, tapi kalau nggak ada waktu ya untuk bikin video 5 menit. Ya mungkin ya itu, sekarang kalau itu urusannya Pak Jokowi kan, bukan urusan Nasdem. Jadi Nasdemnya memandang beliau sibuk. Nah, beliau sibuk udah. Dan kita mendukung kesibukan untuk melayani tamu, mempersiapkan pelayanan pada tamu-tamu yang luar biasa itu kita dukung, kita backup, kita support, kita doakan supaya sukses. Dan alhamdulillah sukses. Baik, bagaimana Nasdem melihat pertemuan antara Anies dengan Gibran di Solo? Itu pertemuan yang menurut saya ya biasa juga. Karena silaturahim kan memang baik dan itu budaya kita. Agama kita, tradisi kita itu menganjurkan silaturahim. Faktanya adalah memang ada undangan untuk haul Habib di Solo itu. Sebagai orang luar yang kemudian datang ke sebuah daerah itu ada pemimpinnya dia kenal, Anies kenal, Mas Anies kenal, maka dia kontak, ingin ketemu, itu sesuatu yang bagus tuh. Bagus sekali. Nah, itu luar biasa. Nah, dari sisi Mas Gibran sebagai wali kota menyambut baik, menjadi sohibul bait yang baik, menghormati tamu, itu yang luar biasa. Di saat mungkin sejumlah elitnya sedang bernada minor dengan Anies. Sedang ya bernada tidak positif lah ya, atau minor meskipun tidak bermusuhan. Nah, kemudian Gibran menampilkan diri yang penuh keramaan, yang menunjukkan bahwa dia punya akhlak yang baik, yang tinggi, penghormatan pada tamu. Ini kan adalah nuansa-nuansa akhlak yang ditampilkan oleh Gibran. Nah, itu menurut saya, menurut Nasdem secara umum ini adalah luar biasa. Ini anak muda yang punya sikap politik yang menyejukkan, yang meneduhkan. Di saat yang lain-lain elit agak paradok, agak kontradiktif gitu. Nah, ini ditampilkan oleh seorang politisi muda dari PDIP, luar biasa. Ini menurut saya punya potensi masa depan yang baik untuk menjadi pemimpin. Ya. Karena hatinya jembar, longgar.
Tidak mengikuti elitnya yang negatif-negatif atau elitnya yang bernada kontradiktif, dia coba jembatani dengan sikapnya itu meredam, menyejukkan. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Oleh karena itu kami menyambut baik dan mengapresiasi yang tinggi kepada sikap Mas Gibran sebagai wali kota. Begitu, Ya, tapi Pak Karni. banyak orang menurut Pak Ketua ini disuruh bapaknya atau tidak. Nah itu yang kita tidak tahu. Ah, Sebagai Dan orang Pak politik. Jokowi tidak melarang. Nah, itu kan juga kan luar biasa gitu kan. Jadi menurut saya seluruh Jadi rakyat kalau Indonesia dia akan tidak menyambut baik. melarang berarti dia sebelumnya juga udah tahu kan. Ya kita berasumsi, berhusnudzon, berbaik sangka bahwa Pak Jokowi tahu. Gibran memberitahu. Kalau enggak memberitahu juga kan enggak apa-apa, tapi kita berhusnudzon tahu gitu. Tapi ketika tahu tidak dilarang untuk ketemu Anies. Itu kan luar biasa. Kita sambut dengan apresiasi yang tinggi. Nah, bagaimana melihatnya ada tokoh PDIP yang mengatakan bahwa Anies ini lagi memecah belah PDIP. Apakah ini prasangka baik atau prasangka buruk? Ya itu masa orang silaturahim memecah belah. Orang menjalin komunikasi yang baik, masa memecah belah. Justru itu mempersatukan. Jadi logika jangan terbalik-balik. Nilai yang positif jangan dinegatifkan. Yang bertemu jangan diparadokkan. Yang seiring sejalan jangan dikompor-kompori untuk bermusuhan. Mari kita sama-sama kita arahkan negara ini ke depan. Di antara para tokoh meskipun beda selera, beda pilihan, itu harus saling berkomunikasi. Itu saya kira moral bangsa kita, moral agama yang kita anut, moral nilai-nilai yang ada di Pancasila. Sehingga rakyat ini yang banyak kelaparan ini merasa teduh. Jadi bukan panas perutnya, bukan panas kepalanya. Menjadi dingin meskipun kelaparan, menjadi dingin meskipun pekerjaan tidak cukup menghasilkan yang kira-kira begitu Pak Karni. Itu semangat kami, semangat Nasdem. Makasih. Bagaimana Bung Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan? Ini katanya ucapan orang PDI itu bernada minor. Ya, kalau ada komentar dari PDI Perjuangan yang minor, bukan melalui sebagai partai ya, tapi sebagai orang per orang, itu sah-sah saja. Karena apa? Karena pertanyaan wartawannya, apakah itu sejalan dengan ini bagian dari pernyataan salah satu pimpinan Nasdem yang menyatakan bahwa Gibran layak jadi wakil presiden kan? Jadi tidak di luar konteks itu Bang Karni. Karena pertanyaan kepada teman-teman itu adalah apakah ini bagian dari upaya Nasdem untuk merekrut Gibran itu tuh. Jadi supaya supaya kita ngerti. Karena termasuk saya juga ditanya oleh Kompas. Dan saya bilang kalau memang ke sana ada urusannya dengan capres mencapres itu tidak etis. Gitu loh. Tapi kan setahu kita tidak seperti itu. Gak ada Mas. Loh, ya, makanya saya bilang Mas, setahu kita tidak. Tapi kalau ditanya wartawan, apakah itu ada kaitannya? Kalau itu ada kaitannya itu tidak etis. Sangat tidak etis gitu loh. Jadi bukan kita yang menyerang karena ada pertemuan, enggak. Karena kita tahu persis bahwa kedatangan Gibran bertemu dengan Ganjar di hotel, dengan Anies di hotel itu adalah dalam kaitan haul. Kan habis itu ketemu Ganjar, jadi saya lebih ingat Ganjar daripada Anies. Iya toh? Dan itu Jadi kan aspek soal tuduhan mau ngajak Gibran untuk capres nggak ada. Ya, Mas kan makanya Itu saya bukan misi jelaskan. Nasdem, Kenapa ada komentar dari PDI Perjuangan? Itu karena pertanyaan-pertanyaan wartawan terkait pernyataan petinggi Nasdem yang menyatakan itu Gibran layak jadi wakil presiden. Apakah itu bagian dari itu? Kan itu pertanyaan ke kita loh Mas. Ya, bukan respon terhadap pertemuan itu. Tetapi respon terhadap pertanyaan yang diajukan terkait pernyataan Pak Ali siapa yang namanya saya lupa. Ya, Ahmad Ali gitu loh. Jadi
bukan karena ada pertemuan lalu kita menyerang nggak suka enggak. Itu karena kita ditanya. Makanya saya pun kepada Kompas menyatakan kalau memang itu adalah manuver dalam konteks capres-capresan, ya itu manuver politik yang tidak etis. Jadi biar clear dulu kita. Nah tadi kan saya sudah sampaikan bahwa kedatangan Gibran menemui Anies di hotel tempat dia menginap itu karena memang diundang dan kemudian bareng sama-sama ke haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau saya nggak salah. Habis itu bareng-barengan. Dan apa yang didiskusikan di situ yang kita dengar soal soal pemerintahan lah, gubernur dan wali kota itu aja yang setahu saya. Nah, pertanyaan berikutnya apa nih Bang Karni? Apa tanggapan terhadap penjelasan Bung Effendi Koeri tadi terhadap yang saya bilang seiring bertukar jalan? Nah ini yang gini, kita seperti yang dikatakan oleh Ustadz Koeri tadi kan bisa melihatnya dari berbagai sisi. Ya, kalau dari sisi Nasdem kita mungkin husnudzon kan gitu. Dari orang lain yang melihat berbeda menganggap yang suudzon kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau saya pribadi melihat memang banyak sekali indikasi yang bisa menunjukkan bahwa memang tidak mesra seperti dulu. Realitanya kan seperti itu. Dengan berbagai indikator atau sinyalemen tadi yang disampaikan oleh Bang Karni. Ya, insiden di ulang tahun Golkar, lalu proses di ulang tahun Nasdem, tergantung cara kita melihatnya. Apa yang terjadi sebenarnya kan yang tahu cuma Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi. Saya tidak bisa mewakili Pak Jokowi dalam urusan itu. Tetapi secara politik, secara etis, mari kita lihat. Kalaulah memang berbagai indikasi itu merefleksikan adanya suasana kebatinan tertentu, ya sangat mungkin. Kenapa? Karena Nasdem sudah menyatakan mendeklarasikan calon presiden. Dalam hal mana sudah berikrar dengan tagline perubahan pembaharuan. Ya toh? Sementara kredo Pak Jokowi adalah kita sebagai koalisi, kita kan punya nawacita yang kita punya impikan bersama tahun 2014. Dilanjutkan dengan nawacita jilid 2. Yang bagi kita yang mendukung Pak Jokowi masih banyak yang belum dituntaskan. Masih banyak banget yang harus disempurnakan. Maka akan menjadi dilema. Menjadi dilema ketika kemudian calon presiden Nasdem itu sudah pagi-pagi hari menyatakan dalam banyak kesempatan bahwa dia berbeda sangat diametral dengan Pak Jokowi. Misalnya soal IKN, hentikan sebagai contoh. Soal utang luar negeri, macam-macam. Soal kebijakan pembangunan yang sangat diametral dengan Pak Jokowi. Dengan nawacita yang kita bangun. Ini kan akan melahirkan dilema-dilema yang bikin awkward gitu loh, bikin ganjil kalau menurut saya sepanjang masih ada Nasdem di dalam pemerintahan. Kenapa? Begitu Nasdem dan nanti kalau sudah menentukan calon presiden, lalu mereka membangun narasi proposalnya kepada pemilih tentang pembaruan dan perubahan yang mereka maksud. Dengan sendirinya itu pasti akan mendegradasi semua legasi yang dibangun Pak Jokowi. Itu pasti dengan serta-merta ya kan propose something which is different dengan Pak Jokowi. Kan ini jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada masalah, saya justru aneh kalau tidak ada masalah. Realitanya memang berbeda. Ini posisi sudah berbeda sekarang. Karena begitu ditetapkan nanti, fix nih presiden dan wakil presiden pilihan Nasdem, mereka tentu akan membangun narasi itu dan berkampanye untuk itu. Nah, saya melihat di sini Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin yang punya visi yang dia percayai gitu. Dan dia melihat bahwa Nasdem sebagai teman seiring sejalan, sejak awal kemudian punya potensi untuk tidak melanjutkan visi yang dia bayangkan tentang Indonesia. Dan pada titik itu sangat wajar ketika ada kecanggungan ketika bertemu. Atau kepercayaan di antara Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi bahwa memang mereka masih dalam satu perahu. Karena sangat tidak mungkin. Ya, pasti akan sangat berbeda. Apa yang kemudian menjadi basis legitimasi perubahan dan pembaharuan yang akan diajukan oleh Anies Baswedan dengan Nasdem. Kan kita jadi awkward nih, bingung nih. Mau seperti apa? Apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini salah? Apakah yang tidak tuntas di zaman Pak Jokowi ini akan diabaikan? Ini kan wajar dipertanyakan oleh seorang presiden kalau menurut saya. Jadi, tapi Bung Dedi, seingat saya Nasdem pernah menyatakan Anies akan melanjutkan juga apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. ya gitu. katanya. Memang ada pernyataan Ya, itu Bung. ada. Justru Ada. ya. Itu Tapi kan memang jadi ketika secara logikanya kan begini. Secara logikanya
Bung Ini kan Dadi, soal itu sebetulnya pembaharuan dan kekhawatiran. keberlanjutan. Dan pernyataan itu bahkan oleh kader-kader Nasdem sendiri di berbagai media sosial, di media soal pembaruan tuh gamblang. Oh Gamblang iya, sekali. Kang Deddy, ada dua. Ya kampanyenya, sebentar gantian Pak Ustadz. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa memang pada saat ini tidak seindah dulu hubungan itu. Karena apa? Karena mereka sudah berada di persimpangan jalan berdua ini. Satu ke utara, satu selatan. Jadi kalau dibilang masih baik-baik saja, lah ini orang sudah mau cerai tapi tetap mau sekamar. Kan gimana kita? Belum talak, Secara belum etika, talak, ya, masih sah. Ya kan ke depan Mas. Talak satu pun belum, jadi masih Enggak, sah. saya enggak sampai ke sana. Tapi inilah yang ada di benak publik. Masih boleh dalam satu kamar. Inilah yang menjadi tanda tanya publik. Saya kan menyatakannya mempertanyakan sebagai orang awam. Daripada kita bilang tidak ada apa-apa, ya udah selesai, kita nggak usah diskusi kan. Inilah yang ada di benak publik saat ini. Dan masuk akal. kalau kita mau menyatakan pada hari ini hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi tidak dalam kondisi baik-baik saja. Saya kira itu dari saya Bang Karni. Pak Karni, boleh Izin saya tambah sedikit boleh? klarifikasi? Belum Pak Ustadz. Boleh ya? Oh, iya. Baik, gini. Jadi memang ini sesuatu yang baru. Jadi mungkin di lingkungan di luar Nasdem mungkin dianggap sesuatu yang aneh. Tapi ini sesungguhnya sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Ini baru. Jadi kita koalisi kontraknya sampai 2004. Kita sama-sama dari 2019 sampai 2004. Kita punya kabinet. Kabinet ini tidak kita ganggu-ganggu untuk mengerjakan aktivitas partai. Partai bergerak. Karena Jokowi tidak ada atau presiden siapapun itu tidak punya garis lurus atau garis komando atau konstitusi harus merintah partai, harus gini. Tapi kabinet urusannya adalah pemerintahan. Ya, menteri yang ada di situ, dia punya hak. Nah, Nasdem memikirkan nasibnya masa depan dan partai-partai lain tentu saja punya hak yang sama, punya kedaulatan untuk entah bermanuver, entah melakukan langkah politik, entah mencanangkan apa. Nah, itu tuh kedaulatan setiap partai. Saya kira ini kan logis, ini bisa diterima, jangan dikaburkan. Ini berbeda ini, itu satu. Yang kedua, dalam konteks pemerintahan ini jalan terus. Kita tahu mana kelemahan pemerintahan Jokowi, mana kelebihannya, kita tahu. Nah, karena kita tahu maka ke depan kita kemudian menggunakan dua cara berpikir sebagai kerangka berpikir. Di satu sisi kita melanjutkan yang baik-baik, maka ada sustainable, ada continuity pemerintahan. Itu komitmen kita. Nah, tapi di sisi lain tentu saja bukan sekedar kita mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, tapi juga harus mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik, yang dibutuhkan atau yang relevan untuk perkembangan. Inilah yang kemudian kita sebut gerakan perubahan. Jadi gerakan perubahan itu bukan revolusi, tapi ini kalau konsep Nasdem adalah restorasi. Restorasi adalah memperbaiki yang jelek, mengambil nilai lama yang baik tapi tidak diangkat, melestarikan yang baik-baik, ya kan, memproporsionalkan yang tidak proporsional, yang tidak stabil, tapi juga ayo kita bareng-bareng berpikir positif untuk ke depan. Kita menyebarkan kebaikan, pencerdasan, pencerahan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi ini sebetulnya nilai yang ada pada diri kita. Izin yang tambah Bang. menjadi komitmennya Nasdem. Pak Ustadz izin Pak saya. Mohon maaf Bang, karena masih batuk jadi masker saya dan pengen ngomong duluan gitu. Saya tuh dari awal gini Pak Hori, saya lebih merasa masuk akal aja di kepala kalau kita bicara skema koalisi ya. Kalau Pak Jokowi itu masih dilihat sebagai presiden oleh partai-partai pemerintah ini. Artinya bahwa konsekuensi dari itu ketika presiden bilang ya ojo ke susu atau jangan sembrono, ya harusnya semua partai pemerintah ikut sih. Itu di kepala saya. Tapi faktanya kan sudah terjadi tuh. Bahwa partai Nasdem mengusung Pak Anies. Di tengah 3 menterinya masih di dalam kekuasaan. Nah ini tentu tidak bisa kita
takfikan dengan mengatakan bahwa ini tidak ada masalah. Saya kira itu bohong besar. Rakyat semua tahu ini sebuah problem. Tinggal bagaimana manajemen politik merespons itu kan. Nah, saya kira PD Perjuangan tadi sudah bersuara dari Bung Dedi itu udah luar biasa. Ini kan hanya butuh kita jagalah manajemen politik ini supaya bagaimana elok gitu loh secara demokratis. Artinya kalau memang Nasdem sudah berbeda jalur, mesti ada juga langkah-langkah lanjutan. Jangan nunggu tiba-tiba reshuffle lalu nanti muncul spekulasi ini Nasdem dizolimi atau tidak. Tapi harus ada niat sendiri misalnya Nasdem, oke, kami mengusung calon presiden tertentu jauh sebelum presiden memberikan sinyal untuk boleh atau tidak mengusung, maka kami mundur dari kabinet. Kurang lebih begitulah. Artinya kita dalam konteks kerangka berpikir untuk menjaga kestabilan. Tapi karena ini demokrasi ya tentu sah-sah saja juga. Dan ini hak prerogatif presiden ya tentu sah bahwa Nasdem masih di dalam kabinet. Toh itu urusan presiden. Karena tidak ada di undang-undang diatur bahwa presiden harus memberhentikan menteri-menteri dari partai yang sudah berbeda jalur. Nggak ada itu. Nah tapi sekali lagi ini kita bicara soal logika normal. Nah tapi saya terus terang Bang Karni agak kecewa belakangan sih. Kecewa karena saya perhatikan tataran elit ini sudah mulai terjebak pada narasi-narasi yang tidak menyehatkan dan juga tidak terlalu mencerdaskan. Ya, kita sudah mulai sibuk dengan 2024, sementara pemerintah sendiri kan masih begitu banyak PR besar yang harus dijalankan. Kita baru selesai dengan puncaknya G20 dan kita harus syukuri itu. Kita ucap terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintahan Presiden Pak Jokowi yang sudah sukses membawa Indonesia ke tataran internasional dan disegani dunia. Nah masih banyak PR lain tuh, IKN tuh belum tuntas betul, dan itu harus diperkuat. Belum lagi kebijakan, nah maka tadi belum betul dikatakan bahwa nawacita ini belum tuntas semua. Nah artinya kalau kita diseret ke 2024 hari ini saya kira buang waktu 2 tahun. Kasihan bangsa, kasihan rakyat. Nah sementara saat yang sama, narasi-narasi yang muncul juga masih seputar elektabilitas, bagaimana si A bisa mengeksploitasi suara di basis atau di ceruk tertentu, di basis lawan dan sebagainya ya. Mulai lagi sudah ada stigmatisasi, segregasi juga mulai makin menonjol. Yang ini kanan, yang ini kiri, yang ini tengah. Nah permainan politik identitas tentu itu satu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri dan susah dibendung. Tapi kan ini juga mulai melebar politik identitas ini Bang Karni. Ya, Pak Anies juga memahami keadaannya bahwa rakyat Indonesia tidak menerima pemimpin yang terlalu berbau ke Arab-Araban. Bukan wajahnya, mental berpikirnya. Nah maka dia coba mendekat itu biara-biara, gereja-gereja, pendeta-pendeta. Memberi kesan bahwa ini Anies untuk Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah benarkah Anies untuk Indonesia atau ini hanya demokrasi mau dijadikan kuda Troya? Kan itu pertanyaan terbesar ya. Karena kalau kesadaran itu ada, kenapa 2017 kita nikmati betul itu menang pilkada dengan menjual agama dan tidak ada penyesalan. Tidak ada itu ucapan permintaan maaf secara terbuka kepada publik bahwa kemenangan ini telah melukai peradaban dan sejarah demokrasi Indonesia. Maka atas nama kandidat yang terpilih saya mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas hancurnya peradaban ini. Meskipun saya terima kemenangan ini sebagai penghormatan terhadap demokrasi. Ya kurang lebih gitulah Pak. Nah artinya bahwa permainan narasi-narasi hari ini menurut saya sih akan terus membawa kita kepada pendangkalan-pendangkalan makna kehidupan berpolitik dan sebagainya. Dan membuat kita akhirnya jauh dari penyelesaian problem yang mendasar yang sudah mulai dan sedang ditangani oleh pemerintahan Pak Jokowi. Maka saya agak ragu apakah nanti kalau model politik macam ini kita bisa menghadirkan pemimpin baru yang seperti Pak Jokowi atau justru kita akan mundur lagi ke masa lalu. Nah ini kecemasan saya yang terbesar. Terima kasih Bang Karni mungkin nanti. Baik. Mungkin ada pertanyaan untuk Bung Effendi Koiri. Kalaulah memang ada langkah-langkah dari Pak Jokowi selama ini yang dinilai tidak bagus atau negatif, kenapa selama ini Nasdem tidak pernah ada kritik dalam pemerintahan dari parlemen yang ada anggota Nasdem juga terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Dan selama ini seolah bagus semua. Jadi nggak ada yang perlu diperbarui dong.
Dalam pemerintahan sekarang Pak Karni, kita backup full pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga kita tidak ada kritik terbuka. Apa yang kita lakukan hari ini itu kan untuk pemilu 2004. Kalau prosesnya sekarang ya itu nggak ada larangan. Jadi di satu sisi kita harus tetap bersama pemerintah, di sisi lain kami mempersiapkan diri. Oleh karena itu, karena kita sangat setia pada pemerintahan ini, maka tidak ada kritik terbuka. Seluruh kebijakan kita dukung, DPR mendukung, partai mendukung, seluruh kebijakan. Ya. Soal ada kelemahan dan kekurangan pastilah. Nah, kita tahu juga Pak Surya sering bertemu juga dengan Pak Jokowi tahun-tahun yang kemarin, begitu kan? Atau bulan-bulan sebelum mungkin sebelum deklarasi gitu. Mungkin ada hal-hal yang kurang mana disampaikan, yang kontraproduktif disampaikan, yang kurang match dengan kepentingan publik, saya kira juga disampaikan. Itu berjalan Pak Karni. Saya tadi agak terganggu soal jadi gini Bung, kita sama-sama bernarasi, kita saling menghormati narasi. Tapi kalau terus-menerus dinarasikan seolah-olah Anies itu membahayakan bagi bangsa, kan? Ini saya kira yang harus kita bantah. Kita ini siapa? Kita harus menghormati semua warga negara punya hak yang sama, dipilih dan memilih, kemudian punya tanggung jawab yang sama untuk majunya bangsa dan negara ini. Caranya yang berbeda, kompetisi, pilihan partainya, pilihan ininya itu yang berbeda. Adapun kemudian simbol identitas segala macam, kita ini semuanya sebetulnya beridentitas. Siapa yang tidak beridentitas? Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti ini, sebetulnya faktor utamanya bukan Anies loh. Tapi Ahok, orang Kristen, Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya dari situ. Yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik tolaknya. Apa nggak tahu ini dilupakan yang menjadi penyebab. Lalu kemudian ada reaksi. Dari aksi Ahok kemudian ada reaksi. Reaksi yang berbau agama itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies. Ini yang harus kita bantah. Itu ahistoris. Ya, itu tidak faktual. Nah, itu karangan, itu framing. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok. Yang waktu itu kita dukung. Karena kinerjanya dan segala macam, gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak masuk berdebat soal itu, maka ini harus dihentikan. Pak Bukhari izin komentar dikit di situ. Harus dihentikan. Sekaligus bertanya ke Bapak. Jadi menurut saya sih Pak Bukhari. Biar selesai dulu. Oh biar selesai. Ya, jadi kalau ngangkat politik identitas, mari kita cari ujung persoalannya. Persoalannya adalah Ahok. Mari kita lihat sejarah ke belakang. Tidak ada sebelumnya. Saya ikut kok. Saya ikut berproses di situ kok. Menjadi saksi saya. Termasuk ketika diundang TV One untuk mempersoalkan ini di Hotel Borobudur. Saya bilang ini faktornya karena Ahok. Nah barulah ada reaksi. Dan harus disadari reaksi itu dari mayoritas rakyat. Di mana Indonesia itu mayoritas Muslim. Lah kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal. Secara sosiologis nggak bisa dihindarkan. Ya, secara juridis boleh. Ini tidak dalam rangka menghancurkan negara Indonesia. Tidak dalam rangka justru untuk Indonesia. Jangan dilupakan sosiologis ini. Lalu kemudian direaksi dengan narasi-narasi identitas. Pukulannya kepada siapa? Kepada mayoritas. Apa enggak sakit itu? Nah oleh karena itu kalau mau ngangkat-ngangkat itu kita bisa berbantahan. Karena itu akhiri framing politik identitas seolah-olah itu negatif. Bagi kami yang Muslim mayoritas